Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep inti pemasaran. Perkenalkan, nama saya Dian Fauziana, NIM 120 dari kelas C. Nah, materi kali ini adalah pendahuluannya tentang pengertian manajemen pemasaran itu sendiri. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasian, mengarahkan dan mengkoordinir serta mengawasi mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Inti pemasaran adalah orientasi bahwa tugas produk perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan penilaian pasar yang menjadi sasaran, kemudian menyesuaikan sedemikian rupa dengan kegiatan perusahaan agar dapat menyampaikan kepuasan yang diinginkan pasar secara lebih berdaya guna serta berhasil guna dibandingkan pesaingnya. Dalam konsep pemasaran, volume penjualan yang menguntungkan memang menjadi tujuannya, tetapi laba yang diperoleh dari volume penjualan itu harus didapat dengan mendapat juga kepuasan dari konsumen. Konsep inti penjualan dan pemasaran serta tujuan pemasaran. Konsep inti penjualan menyatakan bahwa mementingkan saja volume penjualan dan keuntungan tanpa pernah berpikir tentang kepuasan para konsumennya. Selanjutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaingnya. Pada intinya, konsep pemasaran harus diarahkan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui, memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Semua orang yang dibutuhkan selanjutnya adalah menyediakan produk dan jasa itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Terima kasih. Kemudian poin yang kedua yaitu pasar dan saluran pemasaran. Yang pertama, pasar. Jadi dalam saat pemasaran, pemasar harus mampu mengidentifikasi dan membuat profil pembeli dalam suatu kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian pemasar harus memutuskan segmen pasar mana yang memiliki peluang terbesar. Nah, peluang terbesar pada segmen tersebut yang akan menjadi sasaran pasar. Kemudian untuk saluran pemasaran, terdapat 3 saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini menyampaikan dan menerima pesan dari pelanggan melalui media sosial, televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi ini merupakan kegiatan menjual atau menyampaikan barang agar sampai ke tangan pelanggan. Nah, di sini yang berperan yaitu distributor, pedagang besar, agen, dan pengecer. Kemudian yang ketiga yaitu saluran layanan. Saluran layanan ini terkait dengan transaksi dengan pelanggan. Nah, yang mencakup saluran layanan ini yaitu gudang, transportasi, bank, dan perusahaan asuransi. Kemudian poin yang ketiga yaitu strategi pemasaran dan elemen kunci strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Hal yang dapat dilakukan dalam strategi pemasaran yaitu yang pertama, perubahan produk yang ada. Jadi di sini perusahaan dapat merubah produk yang sudah ada seperti
merubah bentuk, membuat ciri khas yang lebih baru, atau merubah warna atau yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu perluasan produk mix. Jadi di sini perusahaan meningkatkan jumlah produksi. Kemudian yang ketiga adalah penyempitan produk mix. Usaha ini dilakukan untuk menghilangkan produk yang dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu strategi perbedaan produk. Jadi di sini perusahaan mempromosikan perbedaan yang terdapat pada produknya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau menghindari persaingan harga. Jadi persaingan yang terbentuk adalah persaingan karena perbedaan produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu perdagangan ke atas dan perdagangan ke bawah. Perdagangan ke atas berarti peningkatan penjualan barang prestis pada produk lini dengan harga yang lebih murah akan meningkat. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan penggunaan cara baru dalam produk yang ada. Jadi perusahaan membuat inovasi atau cara baru untuk menggunakan produk yang telah ada. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu elemen kunci strategi pemasaran. Yang kesatu adalah produk. Perusahaan harus memiliki produk yang kuat. Produk dipertimbangkan harus mampu memenuhi kebutuhan dari segmen pasar yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu pelanggan. Perusahaan harus mampu menganalisis dan mengidentifikasi karakter, sifat, serta kebiasaan dari pelanggan yang akan menjadi target sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu pesan. Menurut penelitian terkait pemasaran, 57% konsumen akan mempercayai suatu produk apabila memiliki ikatan emosional terhadap produk tersebut. Nah, ikatan emosional ini dapat terbentuk karena adanya pesan dari perusahaan ke konsumen yang dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu tim pemasaran. Harus terdapat tim pemasaran yang mampu menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangan. Kemudian yang kelima adalah promosi. Rencana promosi harus sesuai atau memiliki waktu yang tepat dalam melaksanakannya. Kemudian teknologi dan informasi ini dapat digunakan untuk menunjang proses promosi. Kemudian yang terakhir yaitu analisis. Resiko terburuk yang akan diterima perusahaan harus dipertimbangkan dan dilacak, sehingga tinggal mengevaluasi kinerja pemasaran produk perusahaan tersebut. Baik untuk yang berikutnya yaitu tentang yang keempat, yaitu membangun hubungan pelanggan. Yang pertama itu memperbaiki customer service. Mengapa ini penting? Karena dengan customer service yang mudah dan baik untuk dihubungi oleh pelanggan, itu sangat nyaman dirasakan oleh pelanggan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memperbaiki bagaimana customer service bekerja agar mampu menjembatani antara pelanggan dan perusahaan yang baik. Kemudian yang kedua itu ada berkomunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk mendekatkan diri dengan pelanggan. Tapi bagi perusahaan besar, mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Beruntungnya pada era digital ini, semua perusahaan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan para pelanggannya, salah satunya dengan membuat akun official di media sosialnya. Untuk berikutnya itu yang ketiga, mulai dari hal kecil dan mudah diingat pelanggan. Hal kecil yang mudah diingat oleh pelanggan dalam kehidupan sehari-hari atau paling melekat secara personal dan ikut menjaga hubungan dengan pelanggan. Salah satu contoh itu tidak langsung atau memakai slogan. Untuk berikutnya yang kelima itu ada
nilai pelanggan. Nilai pelanggan merupakan penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsi dari pelanggannya itu sendiri, atau bagaimana pelanggan itu menerima suatu jasa atau produk dari perusahaan tersebut. Nilai pelanggan adalah trade-off antara persepsi pelanggan dengan kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Jadi penilaian pelanggan ini sangat penting untuk kelangsungan atau mengevaluasi suatu usaha atau perusahaan itu dengan melihat nilai yang diberikan oleh pelanggan. Untuk berikutnya itu yang keenam, ruang lingkup pemasaran baru, ceruk pasar dan pasar ekspor. Ceruk pasar, yang pertama itu ada ceruk pasar. Pada saat persiapkan usaha, baik dalam bentuk jasa atau produk, seringkali yang menjadi fokus utama adalah seberapa besar pasar atau konsumen yang akan menggunakan produk atau jasa yang kita buat. Memang hal itu adalah suatu pertimbangan utama dalam membuat suatu usaha. Tetapi banyak perusahaan atau usaha itu tidak atau melewatkan salah satu ceruk-ceruk yang kecil. Padahal ceruk-ceruk kecil itu sangat potensial bagi perusahaan, karena dengan ceruk-ceruk kecil perusahaan akan lebih terkenal dan bisa terkenal pada ceruk-ceruk yang besar. Yang kedua itu pasar ekspor. Ekspor merupakan salah satu kegiatan penjualan barang yang dilakukan keluar wilayah suatu negara dengan memenuhi formalitas dan kelegalan di suatu negara tersebut. Kegiatan ini akan menghasilkan keuntungan finansial yang luar biasa. Tentu saja, wawasan yang lebih luas dan terus berkembang, pengalaman dan network yang luas menjadi bekal lain yang harus diperhatikan pada pemasaran ekspor ini. Untuk menggapai kesuksesan ini, tentunya pemilik usaha harus bisa mengenal dunia perdagangan internasional. Dengan begitu, produk yang dihasilkan mudah untuk masuk ke perdagangan ekspor atau perdagangan internasional. Demikian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman kelompok 9. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.